wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu telah dibahas tentang hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa huququl awqati la yumkinu qada'uha idma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akid. Fa kaifa taqdi fihi haqqa ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Yakni apa saja kewajiban-kewajiban di dalam waktu itu dapat diulang atau diqadha. Berbeda dengan hak-hak yang telah disediakan oleh Allah di dalam waktu itu tidak akan bisa diulangi. Oleh sebab itu, tiada suatu waktu melainkan ada hak kewajiban yang baru dan perintah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dirimu dapat menyelesaikan hak yang lainnya sementara engkau belum menyelesaikan hak Allah dalam waktu itu? Berbicara dalam hal ini, ya, seperti waktu, ya, kewajiban-kewajiban seperti ibadah ritual dan lain sebagainya. Apabila kita tertinggal atau tidak melakukannya, maka kita masih bisa mengqadanya. Artinya membayarnya, mengulangnya. Contohnya seperti puasa. Tidak bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, bisa di bulan yang lain. Diqadha itu namanya. Atau kita tidak bisa umroh atau haji, masih bisa pada waktu yang lain. Berbeda dengan hak-hak waktu seperti berbagai macam kenikmatan,
tidak terasa kita berjalan dan melalui waktu yang terus bergulir. Manakala kalian tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang telah berlimpah sampai kepada kita, maka berarti kalian tidak akan bisa mengulang untuk mensyukurinya, karena waktu itu berjalan terus dan setiap waktu akan ada berlimpah nikmat, baik dalam arti nikmat berkah, rahmat, atau dalam bentuk nikmat ujian dan cobaan. Jika mendapatkan ujian dan cobaan, maka para salikin, orang-orang yang khusus itu selalu rujuk kembali kepada Allah dengan cara minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mendapatkan nikmat, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang khusus, berbeda lagi dengan khususul khusus yang istimewa. Cukuplah kita memahami dan mengerti tentang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang berlimpah, tidak terasa bergulir terus. Oleh karena itu, kalau kita tidak bersyukur, niscaya kita pun tidak akan bisa mengulanginya. Mari kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita juga berlindung kepada Allah jika ada berbagai macam kelalaian-kelalaian, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Karena kembali lagi bahwa waktu itu tidak bisa berhenti menunggu kita. Kita harus bersyukur, termasuk saya bersyukur. Dan saya ingat mensyukuri nikmat Allah, di mana telah dihadirkan seorang permaisuri, istri. Ya. Berbetulan hari ini adalah pas tepat, ya, di mana ia dihadirkan oleh Allah kepada saya, dan saya mensyukurinya. Dan kalau bisa kalian juga ikut mensyukurinya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keabadian dari dunia sampai akhirat. Itulah perjumpaan saya dengan Umi nih, ya. Pada hari ini saya ingat lupa, benar nggak ya? Jangan-jangan nggak benar ya, mudah-mudahan benar. Yang penting bersyukur. Mensyukurinya saya bersyukur dan tersanjung di mana Allah mengirim. Ya. Dulunya dia minta jadi bidadari, sekarang nggak mau. Katanya bidadari mah pelayan, permaisuri aja katanya. Boleh, saya pikir. Ya. Mari kita membaca suratul Fatihah sekali lagi. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan bagi kita semua, dan khususnya bagi Umi dengan kami, insya Allah mudah-mudahan dari dunia sampai akhirat, amin. Ila hadina walakunitun salihah al-Fatihah. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita jernihkan akal pikiran kita sebelum kita berlanjut, ya. Sebelum kita berlanjut, di mana kita akan membahas kelanjutan dari hak-hak waktu, yakni
ma fata min umrika la iwado lahu wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Saya ulangi lagi. Ma fata min umrika la iwado lahu wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Yakni apa saja yang telah hilang dari umur, contohnya usia, hidupmu itu tidak akan dapat ditarik kembali. La iwadolahu wa ma hasalalaka minhu la qimatalah. Dan sedangkan yang telah berhasil bagimu tidak dapat dinilai harganya. Jadi terkait dengan waktu, yang perlu kalian fahami di sini ialah bahwasanya tidak ada yang bisa menarik, mengulang kehidupannya di masa lalu. Dan tidak bisa pula dinilai sesuatu yang telah dilakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai puncak keberhasilan. Ini terkait, ingat mungkin kalian yang kami jelaskan melalui kitab Ad-Durrun Nafis bahwasanya nafasnya orang-orang yang arifin billah yang telah sampai kepada Allah atau para kekasih Allah, satu kali tarikan nafas saja kalau mau dinilai dengan pahala itu sama dengan 1.000 orang mati syahid. Itu 1.000 orang mati syahid. Tapi sebaliknya, nafasnya orang-orang yang ahli maksiat, maka dia adalah 1.000 kali lipat dosa, terus berlanjut sesuai dengan kapasitas dosa itu sendiri. Dalam hal ini saya ingat, lupa, ingat ya bolehlah. Maksudnya waktunya, tempatnya. Saya cerita sedikit saja. Tapi cerita ini kalian akan mendengarkan, sebut saja cerita mimpi saja. Kalau saya cerita hal-hal lain, gak usah ditanggapi ini sebagai hujah, gak usah ditanggapi ini sebagai patokan. Tapi ini hanya sekedar cerita saja, cerita mimpi saja, sebut saja mimpi. Tepatnya saya lupa waktu itu di hari apa. Yang jelas kondisi saya dalam kholwat, ya. Kondisi saya itu dalam kholwat. Di dalam kholwat itu sebut saja saya tidur, gitu loh. Sebut saya tidur, kemudian saya mimpi, gitu. Ini hanya sekedar mimpi. Saya ulangi lagi, ini hanya sekedar mimpi. Jangan sampai dijadikan hujah. Pada saat itu, saya dalam hitungan zikir berapa putaran tasbih, itu tiba-tiba di dalam kholwat, ya, itu dalam kholwat, saya dalam kondisi kholwat itu. Itu tiba-tiba saya itu ada di suatu tempat, ya, tempat di mana saya itu ada di dataran yang paling tinggi. Setelah ada di dataran yang paling tinggi, kemudian yang saya pijak itu runtuh, semacam kayak longsor. Padahal saya paling tinggi, longsor. Tapi
anehnya saya itu tidak ikut longsor, saya tetap berdiri. Jadi berdiri di tempat kosong akhirnya. Runtuh, ternyata runtuhnya itu adalah terbawa oleh angin. Sangat ini sekali angin. Dan ternyata dataran tinggi yang saya pijak itulah gunung yang paling tinggi. Itu runtuh. Setelah lihat gunung itu runtuh, kemudian saya ada yang menarik jalan di tempat kosong. Di tempat awan juga bukan, ya tempat kayak kosong aja, saya jalan aja gitu. Jalan saya memperhatikan. Saya telah memperhatikan, terus saya perhatikan, itu dahsyatnya kiamat ternyata. Jadi semua itu hancur itu terbawa oleh angin. Jadi semua itu berantakan oleh angin. Jadi entah angin itu sedahsyat apa. Jadi semua gunung itu adalah berterbangan. Maksudnya gunung bukan gunung utuh berterbangan. Artinya jadi puing-puing berterbangan terus, semua batu dan lain sebagainya terus. Dan pada saat berterbangan semua yang batu gunung itu berterbangan, lahar itu muntah. Dan setiap jalan lahar itu saya perhatikan, itu dia membakar setiap yang dilewati. Terus gitu, membakar. Setelah saya lihat makin luas, saya kaget. Karena setelah saya melihat ke diri saya nggak ngelihat wujud saya. Saya nggak ngelihat wujud saya kaget. Di mana saya? Sampai saya keder. Di mana ini saya? Nah, itulah. Saya ini di mana gitu loh. Tapi saya tidak lama, kagetnya itu tidak lama. Karena apa? Terpesona dengan saya mengetahui artinya dunia ini utuh gitu loh. Dunia utuh. Setelah saya melihat ke diri saya nggak ada, saya melihat kembali ke dunia, saya terpesona. Saya melihat dunia ini utuh, artinya saya melihat secara utuh. Luas, kelihatan semua. Itu rontok semua, hancur. Tapi ternyata itu semua tanah, batu segala macam itu semua bergeser ke lautan. Ke lautan semua. Pokoknya di mana tempat rendah itu semua, air itu minggir. Setelah air minggir, balik lagi air itu menyapu semua. Menyapu bolak-balik, jadi sampai 3 kali balikan. Terus balik lagi. Saya bingung. Sempat saya di mana? Saya melihat kembali ke diri, juga saya belum ngeh. Saya itu ada di mana dan saya itu siapa? Nah, itu loh. Kok saya nggak bisa melihat diri saya? Lihat, setelah itu rontok, air itu surut. Setelah air surut, dari jarak jauh, itu ada semacam kayak badai pasir. Ternyata badai pasir itu datangnya itu dari Timur Tengah. Itu dari daratan, pokoknya dari jazirah, badai pasir. Badai pasir itu langsung meratakan. Setelah rata semua, saya lihat semua rata pasir. Bumi ini jadi pasir. Setelah jadi pasir, saya perhatikan lagi. Dari pasir-pasir itu bermunculan dikit-dikit, bermunculan itu macam-macam. Kayak tauge aja itu muncul. Tapi ternyata tulang belulang apa segala macam itu menyatu macam-macam berwujud. Dan wujud itu macam-macam. Ada yang tulang-tulang yang mungkin gak ketemu, akhirnya sesuka-sukanya ketemu, akhirnya wujudnya separuh binatang, separuhnya lagi kepala manusia. Atau sebaliknya, ada tangannya manusia, tapi kakinya binatang. Ada yang perut ke bawah itu adalah manusia, ke atas binatang. Dan terus begitu, jadi
Ada yang tangan satu, hanya tangannya satu itu tangan kuda, seumpamanya kaki kuda maksudnya. Nggak ada tangan kuda ya. Kuda, tapi yang lainnya adalah satunya lagi ininya babi, satunya lagi sebelah yang dua itu beda-beda gitu. Ada beda-beda. Mungkin itu adalah keliru kali. Tapi masa iya sih Allah keliru? Gitu loh. Saya hanya memperhatikan terpesona gitu loh. Nah, tapi banyak juga yang tumbuh dan muncul itu manusia-manusia. Ada yang agak hitam-hitam, ada yang belang-belang, ada yang ya mungkin yang dosanya lumayan jadi ada belang-belang gitu loh, hati-hati. Ya. Belang-belang. Ternyata yang saya perhatikan itu adalah itu peristiwa setelah kiamat dan padang mahsyar. Nah itulah alam mahsyar disebutnya. Ternyata di bumi juga. Terlepas mungkin nantinya dipindahkan dan sebagainya, yang di bumi. Dan itu utuh keluar. Saya tidak akan berbicara jauh ke sananya, tapi saya potong-potong aja supaya cepat. Ya, nggak usah utuh saya ceritanya. Oh, karena ini kan hanya mimpi, gitu. Jadi boleh dipercaya, boleh tidak. Nah, mimpi aja mimpi gitu ya. Jadi cerita mimpi, jadi malam ini ngaji mimpi, gitu. Ya, mimpi. Dah, saya potong setelah kumpul semua, sudah kumpul, sudah kumpul itu, orang itu adalah ada orang, beberapa orang, setiap orang itu adalah dia berdiri, setelah berdiri dia masuk, dibikin kayak semacam lingkaran ruangan. Nah, di lingkaran ruangan orang itu, ada semacam 24 kotak, 24 pintu kayak pintu lemari gitu loh. Gambarnya jadi 20 pintu raksasa, pintu gitu loh. Itu kayak kotak 24, bukan 20, 24. Ntar saya hitung dulu. Iya, 24. Jadi 24 pintu. Nah, 24 pintu. Nah, yang saya kaget dan bingung saya melihatnya, ada yang membuka pintu satu, terus buka sampai 4, dia akhirnya tunduk nangis terus. Ada yang buka pintu itu yang 24 pintu dibukain, plak dibuka, dia tersenyum, ketawa. Ada yang kelihatan sedih banget, ada yang kelihatan terbengong-bengong lihat kiri kanan dan sebagainya. Macam-macam, itu pintu-pintu yang dibuka. Jadi dia mempunyai 24 pintu tuh dibuka. Kayak pintu lemari, kotak keras. Setelah saya dekat, kemudian saya dialog dengan orang-orang khusus, kemudian saya ketemu dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru saya kaget. Setelah kaget karena saya lihat wujud saya. Setelah ketemu beliau saya lihat wujud saya. Oh iya. Saya salaman, pelukan. Beliau pada saat itu pakai pakai jubahnya itu agak putih tapi udah agak kusam sehingga agak putihnya putih broken white istilahnya, putihnya. Jadi agak kusam gitu. Kemudian saya dialog, setelah dialog kemudian akhirnya saya pada posisi pertanyaan. Satu pertanyaan yang kenapa itu orang-orang kok ada yang nangis, ada yang ini pas setiap buka pintu datang. Beliau mengatakan, tuh yang nangis itu kan karena dia melihat pas lihat buka pintu, setiap pintu itu kosong, semuanya kosong. Itu nangis dia. Nah terus itu yang agak ketakutan dan macam-macam kayak sedih ketakutan, setiap buka pintu dia yang dilihat itulah api neraka, api gitu loh. Nah itu yang senang setiap buka pintu itulah dia melihat keindahan dan lain sebagainya. Apa sih maksudnya?
Akhirnya beliau menyatakan, itu orang-orang yang mensia-siakan umurnya. Jadi saya ingat itu, umurnya ada di sini. Umur 20, kenapa 24? Beliau tersenyum. Beliau akhirnya sambil pegang pundak saya, bukan seperti waktu ketemu waktu itu, tapi menundak. Kamu kan agen rahasia Allah, kamu yang harus tahu. Itu saja. Antasirullah, istilahnya kalau bahasa Arabnya antasirullah. Kamu katakan rahasianya, rahasia Allah. Pasti kamu adalah tahu sendiri, itu kalau dalam bahasa kita begitu. Kemudian saya merenung. Setelah merenung, kemudian saya terjaga, kaget. Setelah terjaga, kaget, saya masih dalam kondisi kholwat. Setelah itu, kemudian saya simpulkan, saya ingat, oh iya, yang dimaksud 24 mungkin 24 jam dalam waktu di mana kalian disia-siakan, kosong. Di mana dalam 24 jam itu adalah kalian juga melakukan berbagai macam kemaksiatan. Akhirnya terbuka adalah pintu manapun yang dibuka dari 24 pintu itu adalah jurusannya ke neraka. Orang yang bahagia di mana dia 24 pintu dibuka, tidak ada satupun yang tidak baik, semuanya adalah kebaikan. Itu semacam itu ternyata. Jadi anak-anakku semuanya, terkait dengan mimpi ini, saya ingat ya, ternyata ada kalam hikmah beliau juga menyatakan, ma fata min umrika la iwadu lahu wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Jadi yang telah hilang, umur itu yang telah lewat, itu sama sekali tidak bisa kalian menarik kembali. Itu adalah sudah tergantung kalian, pintu ini adalah akan diisi apa. Pintu ini akan diisi apa, pintu ini akan diisi apa, terserah. Dari 24 pintu itu, kalau satu saja tidak ada, celaka. Itu karena orang-orang yang disebut pintu-pintu di situ, itu adalah tujuannya nanti setelah masuk pintu itu akan sampai ke mana dia tempat nanti dikumpulkannya. Apakah dia masuk ke Al-A'raf, Al-Yamin, atau As-Simal? Kalau ke Al-A'raf, naudzubillah min dzalik, ya. Apalagi As-Simal. Al-A'raf saja kalian itu harus mendapatkan syafaat atau pemberian keleluasaan dari orang-orang yang khusus yang mendapatkan kelebihan di surga atau di kebahagiaan tertentu. Tapi kalau As-Simal itu benar-benar mutlak syafaatnya, baru bisa selamat. Anak-anakku semuanya, oleh karenanya kami wanti-wanti kepada kalian, di dalam 24 jam ini jangan disia-siakan. Makanya dibagi 3 dari umur itu, dari 24 jam, karena kita terkait dengan 24 jam dengan putaran 36 hari, 360 hari. Anak-anakku semuanya, oleh karenanya, ayo kita bersegera, fafirru ilallah. Mari kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersegera untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu mana saja silahkan. Isilah pintu-pintu lemari kalian dengan amalan-amalan yang saleh,
baik amal ibadah ritual maupun sosial itu lebih baik bagimu, bagi kita semua. Dalam hal ini, amalan yang paling istimewa ialah di mana kalian diawali dan dijadikan setiap amal itu sebagai kecintaanmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa didasari kecintaanmu terhadap Allah, maka amal itu akan sia-sia. Ini terkait dengan kalam hikmah beliau yang menyatakan, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Jadi tidaklah ma'ahbabta, tidaklah dirimu mencintai sesuatu syai'an illa kuntalahu abdan, melainkan pastinya dirimu itu menjadi hamba bagi sesuatu itu. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Dan dia, Allah, tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripadanya. Allah, subhanallah. Semoga kita semua selalu dan tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, ini terkait pula dengan firman Allah yang menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan-sesembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka? Awaslah. Banyak orang-orang yang mencintai sesuatu selain Allah. Ini sampai-sampai diklaim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum disebut kamu orang yang beriman. La yu'minu ahadukum. Belum disebut, kalau orang menerjemahkan la yu'minu ahadukum, belum sempurna keiman, enggak ada sebenarnya, tidak beriman. Udah langsung putusnya tidak beriman, belum termasuk golongan orang yang beriman di antara kalian semuanya. Sehingga kalian mencintai atau kecuali kecintaan kalian itu terhadap diriku dalam arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya daripada anak, istri, keluarga, siapa saja, bahkan akhir daripada hadis itu wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia secara keseluruhan. Belum. Kalau di dalam hadis lain lagi, dalam hal saudara, sampai la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum disebut kamu orang yang beriman sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Pernah juga saya lempar pertanyaan kepada kalian. Coba kalian merenung, kalau malam atau sedang sendirian merenung dan tanyakan ke dalam diri kalian. Sudahkah aku mencintai Allah dan Rasul-Nya? Coba kalian jawab jujur. Sudahkah aku mencintai Allah dan Rasul-Nya? Apa itu kata cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya? Terhadap mursyidnya. Karena pengganti sebagai Rasul ialah warasatul anbiya, pewarisnya
yang nyata. Jadi Allah dan Rasulnya tersembunyi, yang muncul ialah warasatul anbiya. Kan begitu. Pewaris-pewaris Nabi. Makanya dari dahulu selalu ya, dianjurkan untuk mahabbatul ulama. Ulama siapa? Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama yang disebut warasatul anbiya. Mahabbah, cintailah, dekatlah dengan kecintaannya. Mahabbatul ulama. Jadi kalian boleh tanya ke dalam diri, sudahkah aku mencinta Allah dan Rasulnya? Itu pertanyaan pertama. Tingkatkan pertanyaan berikutnya. Apakah aku sudah mencintai Allah dan Rasulnya sama dengan apa dan siapa yang ada di sekitarku? Entah itu dalam bentuk benda, apa saja, sama enggak kira-kira cintanya? Seperti kalian mencintai istri bagi laki-laki, bagi wanita mencintai suami, atau kalian mencintai harta benda, rumah, mobil dan lain sebagainya, samakah kecintaan kalian terhadap Allah dan Rasulnya? Kalau sudah jejak dalam hati, coba tanya kembali, tingkatkan. Apakah kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya sudah melebihi dari apa saja yang ada di sekitarnya? Dalam kecintaannya, jadi lebih mencintai Allah ketimbang istri dan suami, anak orang tua, atau harta benda dan apa saja, lebih kepada Allah ketimbang itu semua. Ini yang jawab kalian sendiri. Dengan jujur. Tidak perlu ada nilai. Karena yang akan menilai ialah Allah. Dan akan terjadi suatu malapetaka apapun, karena kembali ke dalam diri kita masing-masing, kejujuran itu, kecintaan kita terhadap Allah itu semacam apa. Maka dari itu perhatikan baik-baik ya. Di dalam tulisan yang ada gambar Nur Muhammad ya disebut situ, yang saya awali dengan tulisan ana min nurillah wal alamu minni. Aku daripada nur Allah dan alam semesta daripadaku. Perhatikan di bawahnya. Jika engkau ingin dicintai Allah, maka jangan engkau mencintai selain dirinya. Jika mencintai selain dirinya, siap untuk tidak dicintai oleh Allah. Karena Allah tidak mau. Tidak mau apa? Allah itu tidak mau dimadu, tapi memadu mau. Tuh, kan Allah pintar sendiri. Nah itu loh. Allah tidak mau diduakan, tapi Allah banyak. Nah itu. Karena apa? Allah itu sebagaimana kemarin sudah kami jelaskan dalam malam Rabu kalau nggak salah, Allah itu kalau membuat dzomir dirinya itu adalah dzomir kelelakian, muzakkar. Nah, makanya ia selalu menyebutkan dirinya dengan dzomir huwa. Laki-laki boleh berpoligami, perempuan haram berpoliandri. Selain daripada Allah, itu Allah dalam tata bahasa literatur Arab ini ya maksudnya ya, itu selain daripada Allah, itu selalu dizomirkan kepada mu'annas, yaitu perempuan. Jadi alam semesta dan seisinya ini adalah sifatnya atau dizomirkan pada zomir perempuan. Feminim. Sedangkan Allah zomirnya itu ini zomir ya, dizomirkan dalam tata bahasa ya, bukan berarti real ya,
real semacam bukan, maksudnya dizomirkan. Sedangkan Allah mengklaim dirinya zomirnya itu adalah muzakkar, yang berarti maskulin, laki-laki. Tapi Allah bukan laki-laki atau perempuan. Ini hanya untuk untuk mensinkronkan dalam metafor. Seperti kenapa Allah tidak mau diduakan. Yaitu seperti tadi, kelelakian. Jadi laki-laki tidak bisa diduakan dalam syariat. Tidak ada di dalam Islam itu adalah menganut poliandri. Kalau si andri itu ada. Kalau polinya nggak ada. Ini contoh. Oleh karenanya Allah sensitif sekali. Sebagaimana laki-laki sangat sensitif apabila diselingkuhi. Sangat sensitif. Allah itu sensitif sekali. Kalau sudah persoalan itu sensitif sekali. Oleh karenanya Allah tidak ada istilah pengampunan dalam dosa syirik. Tidak ada. Enggak ada. Pokoknya saya mau mengampuni dosa selain syirik. Kalau syirik, enggak. Enggak ada istilah syirik itu. Enggak ada. Karena apa? Enggak ada ampunannya. Jadi enggak ada pintu terbuka untuk taubatnya orang syirik. Nah itu. Kenapa? Karena memang tidak ada taubatnya. Syirik itu tidak perlu ditaubati, tapi harus melalui proses merevolusi akidah yang ada di dalam hati hingga sampai pada pemahaman dan penetapan paradigma hidupnya dalam sikap pandangnya bahwa Allah itu Ahad Esa. Berarti dengan tauhid. Jadi siapapun, kalau di antara kalian, saudaranya sekalipun yang syirik, itu tidak perlu didoakan. Bahkan kalau dalam syariat orang yang syirik, tidak perlu disolatkan. Kalau mati, kalau meninggal. Nah, terus gimana kalau tetangga itu meninggal? Dia syirik sih, tapi dia Islam. Islam tak suka berbuat syirik. Kita mensolatkannya bukan karena dia syirik, tapi karena dia orang Islam. Sudah selesai. Nah, itulah. Itu saja. Jadi jangan kemudian kita hanya mengklaim, wah orang syirik gak perlu disolatin. Orang munafik juga gak perlu disolatin. Yang tahu munafik atau tidak, itu hanya Allah. Karena apa? Setiap detik itu berubah. Awas loh. Bukan kepastian. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu persis. Makanya pada zamannya itu ada salah seorang sahabat yang diberikan anugerah oleh Allah. Dia tahu persis meninggalnya dalam kondisi munafik atau tidak. Dalam kondisi syirik atau tidak. Makanya sahabat itu, kalau para sahabat yang lain termasuk Sayyidina Umar dan lainnya, kalau ada orang meninggal dunia, dia nggak berani jalan dulu sebelum orang ini jalan. Kalau orang ini jalan, kemudian mendatangi almarhum atau almarhumah untuk mengkapan atau menyolatkan, baru sahabat rame-rame datang. Itu setelah tiada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ada beliau yang tahu. Karena setiap detik itu berubah. Oke, kalian pahami ini sehari-harinya tuh kelihatannya munafik, syirik segala macam. Tapi pada saat menjelang sakratul maut, dia baca syahadat. Diterimalah. Kan tidak tahu. Jadi kalian tidak boleh mengklaim atau memvonis orang itu munafik atau syirik kemudian gak perlu disolatin. Itu berbeda. Seperti yang ditanyakan di grup
WA, gitu. Bagaimana nih orang-orang yang yang munafik pada zaman dulu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak disolatin dan haram, bahkan iya itu waktu itu karena ada komando yang tahu persis. Zaman sekarang jangan coba-coba. Andai pun saya tahu, saya tidak akan memberitahukan kepada kalian. Karena itu adalah rahasia, kode etik. Di mana akan terjadi sebuah sentuhan budaya dan sosial, kemasyarakatan, etika dalam kemasyarakatan, termasuk etika akidah, kode etik rohaniah yang tidak boleh diungkapkan. Wahai anak-anakku semuanya, itu salah satu contoh. Jadi syirik nggak bisa. Kemudian ada yang tanya lagi, apa benar bahwasanya orang tuanya itu orang tua Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah masuk neraka dua-duanya karena beliau itu adalah syirik. Nah, memang di dalam firman Allah ada menyatakan demikian. Maka linabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Jadi maka linabi walladzina amanu tidak layak dan tidak seharusnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman itu memintakan doa yang sudah jelas-jelas memintakan ampunan terhadap orang yang sudah jelas-jelas ia adalah musyrik, syirik, walau dia kerabatnya sendiri sekalipun. Dalam suatu riwayat, ini dalam satu riwayat dan hadis, beliau itu adalah pernah berdoa di atas makam. Beliau berdoa, pada saat berdoa beliau nangis, nangis terseduh-seduh, nangis lama. Setelah nangis lama, kemudian para sahabat yang di belakang nangis semuanya. Akhirnya beliau itu adalah nengok setelah selesai, tanya ke bersahabat, kenapa kalian nangis? Ya habis baginda Rasul nangis ya saya ikut nangis. Tuh. Nangis saja sunnah. Tuh. Jadi nangis itu sunnah Rasul, itba itu pada saat itu. Karena nangis ya ikut nangis. Nah kalian saya nangis malah ketawa. Nah, giliran saya ketawa, kalian nangis. Ini kebalik-balik gitu ya. Ya sudah, kita nggak usah dipikirkan itu. Nangis. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, kamu tahu nggak saya itu berdiri di atas kuburan siapa? Berbetulan beliau itulah sedang berziarah ke Abwa, yaitu adalah makam ibunda beliau. Terlepas dari ini adalah dhaif dan lain sebagainya, setelah itu ya, beliau bercerita, saya tuh dari tadi berdoa untuk ibundaku, untuk orang tuaku. Setelah aku berdoa, aku nangis. Nangis berdoa tuh dalam kondisi nangis berdoa, karena beliau dalam berdoa itu adalah bukan kayak doanya kita. Kalau doa kita, doa ya doanya orang buta, gitu loh. Mana dan bagaimana nggak tahu. Kalau beliau doa, beliau sekaligus tahu, karena ruhaniah beliau itu adalah langsung melihat suasana. Beliau berdoa. Setelah saya berdoa lama, panjang, lebar,
ternyata turun ayat ini, makana linabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Ini ayat. Ini asbabun nuzul. Dalam hal ini bukan berarti dipastikan ibu dan bapaknya beliau adalah ahli neraka. Awas loh. Kalau beliau adalah sebagai nabi rahmatan lil alamin, merahmati alam semesta, dan sekaligus syafaatnya adalah melampaui dari segalanya, semuanya, maka dengan syafaat beliau ialah beliau dapat mengangkat dan menyelamatkan bahkan pamannya yang tidak sempat membaca syahadat. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk membaca syahadat, sampai Allah menegurnya, hidayah itu adalah urusanku ya Muhammad, bukan urusanmu. Itu saja diselamatkan oleh beliau. Meriwen. Kemudian dalam tarikh bahwa keturunan beliau, leluhur-leluhurnya, mulai dari Aminah sampai kepada Abdullah dan selanjutnya seterusnya, itu golongan orang-orang yang bersih dari kelakuan-kelakuan zaman jahiliyah yang membunuh anak perempuan atau menyembah berhala. Beliau itu adalah golongan yang bersih. Jadi dengan kata lain, beliau ini juga belum terkena hukum Islam. Jadi kalau terkena hukum sebelum Islam. Sementara beliau adalah golongan orang-orang yang alim. Yang tidak seperti kebanyakan orang, orang yang, kebanyakan orang yang jahiliyah, gitu, dengan kelakuan jahiliyahnya. Jadi beliau tidak masuk golongan. Jadi dengan kata lain, tidak benar kalau kedua orang tua Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak selamat di akhiratnya. Tidak benar dengan rangkaian semacam itu, ya. Barangkali kalian itu adalah nanti disodorkan dengan dalil yang tadi yang saya sebutkan. Suratnya kalau nggak salah di Al-Ahzab apa-apa gitu, maka nali nabi waladina amanu, itu tadi adalah saya sengaja menjelaskan untuk kronologi tentang kaitan. Nah, itu. Ayat ini sekaligus untuk bahwa pernah saya terjadi satu dialog, ya, waktu saya sedang duduk. Saat itu adalah para cendekiawan, dan salah satunya cendekiawan yang terkenal, bahkan sekarang jadi rektor yang dulu itu IAIN. Dia duduk, kemudian ada orang Kristen, Cina dan sebagainya. Udah. Dia sambil nyinyir ngomong. Dan satu lagi adalah ada beberapa murid dan sebagainya. Saya duduk waktu itu adalah ada dalam peresmian dan launching sebuah logo tertentu, ya. Logo Madaniyah kalau nggak salah. Logo Madaniyah. Dia ngomong dengan seenaknya gitu loh. Seenaknya begini. Satu heran gitu loh. Orang-orang itu kadang-kadang itu orang-orang jumut. Pikirannya terbelakang. Kalau kita doa, ya doa bareng. Mendoakan orang siapa saja boleh. Doa mendoakan siapa saja. Termasuk orang non muslim. Senang banget pada ketawa. Ya ini yang benar kata loh. Ini yang benar kata orang non muslimnya. Kesenangan. Cendekiawan non muslim. Orang yang cendekiawannya ini ngomong langsung gitu. Wah senang. Setelah saya lihatin langsung saya bentak. Berbetulan dia adalah cendekiawan itu masih menghormati saya
Karena dia suka pertanyaan hal-hal tasawuf apa dengan saya, dan dia juga belajar terhadap saya pada saat itu. Langsung saya bentak. Salah besar itu. Kaget. Orang Kristen itu langsung merah mukanya. Terus orang Konghucu itu juga mendelik. Langsung salah. Toleransi boleh. Saya hormat terhadap kalian semua. Saya menghargai tentang keyakinan. Tapi saya haram kalau mendoakan kalian. Kenapa? Karena menurut saya dan Islam, kalian itu musyrik. Dan ini tidak dibenarkan. Salah ini orang yang kalian anut. Ini adalah hanya menyenangkan kalian saja. Kaget. Udah saya sebut saja namanya Komarudin Hidayat itu. Yang notabene orang terkenal di salah gitu loh. Ini ayatnya. Saya jelaskan ayatnya tadi. Maka nali nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Itu ayatnya. Dilarang bagi nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang musyrik walau dia kerabatnya sendiri. Kalau kalian punya orang tua musyrik, tidak boleh didoakan. Tapi kalian pergauli secara dunia baik. Kalau kalian orang tuanya adalah jelas-jelas musyrik, itu tidak boleh dicerca, tidak boleh dijauhi, didekati dengan pergaulan-pergaulan kalian sehingga ia adalah tertarik dan mampu merubah akidahnya. Tapi bukan berarti kalian kemudian mendoakannya dengan kelakuan, dengan dakwah boleh. Nah itu loh. Jadi bukan dengan doa-doa yang sebagaimana kalian mendoakan orang-orang yang beriman. Itu sebagai contoh yang hidup. Nah, apabila orang musyrik itu jelas-jelas meninggal, sebut saja adalah dia meninggal dalam kondisi di luar Islam, ya sudah haram. Enggak boleh didoakan, apalagi disolatkan, dan mereka juga enggak mau disolatin. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Jadi enggak bisa. Itu yang dikehendaki bahwasanya orang-orang yang musyrik itulah tidak boleh. Ya, tidak boleh didoakan. Dah, orang musyrik tadi ya. Kemudian dalam kaitan ini yaitu bahwa Allah itulah sangat tidak suka dan sangat sensitif sekali dengan kemusyrikan. Kemusyrikan yang ada dalam diri kita ialah di mana kita mencintai sesuatu selain daripada Allah melampaui batas. Siapa saja yang mencintai sesuatu akan menjadi hamba sesuatu. Baik menjadi hambanya istri atau hamba. Kenapa menjadi hambanya istri enggak menjadi hambanya suami? Ini berbeda. Menjadi hambanya istri, menjadi hamba benda-benda, menjadi hamba perusahaan, menjadi hamba dan hamba semuanya. Karena Tuhan selain Allah itu akan akan mewujud di hadapan kita, dalam tanda kutip di hadapan kita, akan menjadi Tuhan jadi akan menjadi Tuhan selain Allah bagi kita diawali dengan cinta. Cinta itu ya. Sebelum cinta itu tumbuh simpatik. Sebelum simpatik ialah adanya kebiasaan-kebiasaan atau yang disebut apa istilah bahasa Jawa itu ada witing tresno jalaran soko kulino. Jadi tumbuhnya cinta itu akibat dari seringnya ya bergesekan, berjumpa dan seringnya
berkolaborasi, bersentuhan, bertemu dan lain sebagainya. Tumbuh simpatik, cinta. Setelah cinta akan masuk kepada kepatuhan. Setelah masuk kepatuhan, masuk kepada pengabdian. Kalau sudah pengabdian, ia sudah menjadi hamba sesuatu. Dan sesuatu itu sudah menjadi Tuhan. Jadi cinta, patuh, pengabdian. Banyak orang yang mengabdi kepada harta, banyak orang yang mengabdi kepada derajat pangkat, banyak orang yang mengabdi kepada sesuatu apapun. Contohnya melampaui dari pengabdiannya terhadap Allah dan Rasulnya. Nah sekarang kita kembali ke dalam diri kita. Apakah iya kita golongan orang yang mengabdi kepada Allah atau kepada sesuatu? Ayo kita runut. Kita petani. Ngerti di petani? Di petani apa tuh namanya? Kita bedah sedikit demi sedikit. Kita kita hitung. Kita bikin neraca dalam kehidupan kita. Seperti yang telah kami sebutkan, 24 pintu. Nah, 24 pintu minimal 8 pintu itu adalah bagus. Kalau tidak bahaya. Atau yang 16 pintu itu netral dalam posisi tetap. Itu yang 16 pintu. Jadi yang 8 pintu itu yang akan diperhitungkan. Karena apa? Karena di dalam 24 jam berarti 24 pintu. Ya, itu 8 pintu dipersilahkan untuk ibadah. 8 pintu lagi dipersilahkan untuk istirahat dan tidur. 8 pintu lagi dipersilahkan untuk usaha dan ikhtiar dalam kehidupanmu. Utamakan akhiratmu, tapi jangan engkau sia-siakan atau abaikan tentang duniamu. Kita hitung sekarang dari 8 pintu itu, kira-kira kita sudah manfaatkan dengan baik dan benar atau tidak? Ayo, kita tidur berapa jam? Anggap 8 jam, ya. 8 jam tidur, dah cukup. Tapi saya cuma 6 jam, oke 6 jam, berarti masih ada 2 jam. Berarti 2 jam itu bisa dipakai untuk ibadah, berarti plus, kan gitu. Kerja 8 jam. Ada nggak yang kerja 8 jam? Kalian masuk kerja jam berapa? Sebut saja yang masuk jam, biasanya nih masuk jam 8, nanti jam 5 selesainya, begitu. Atau yang masuk jam 7, jam 4. Atau yang masuk jam 9, jam 6. Geser-geser. Rata-rata jam kerja itu perusahaan itu adalah 8 jam. Begitu, benar nggak? Yang kalian yang kerja, karena saya nggak pernah kerja. Saya nggak pernah jadi karyawan manusia. Kalau saya kerjanya nggak hitungan jam. Karena apa? 24 jam. Nah, 24 jam itu kerja. Tidur saya aja masih kerja. Kalian 8 jam. 8 jam itu ternyata kerjanya doang loh. Jalannya dari rumah udah berapa jam. Irwan itu dari rumah sampai ke kantor itu 2 jam. Udah tekor kan? Udah 10 jam tuh berarti sama kerjanya. Pulangnya 2 jam lagi. Wah, jadi berapa? 12 jam. Udah tekor 4 jam tuh. Itu kalau yang jaraknya jauh, gitu loh.
Kalau yang cuma 1 jam, udah tekor bolak-balik berarti 2 jam. Kalau macet, wassalam. Nah, itulah. Udah, sekarang yang 8 jam saja, hitung. Yang 8 jam untuk ibadah. Kalian dalam sehari ibadah kira-kira ada nggak 8 jam? Sholat 5 waktu, sekali sholat 1 jam. Kok tawa kan? Berarti bener ya? Atau enggak? Sholat kita mau dihitung berapa coba? Ayo kita hitung. Sholat kita tuh berapa? 10 menit, 15 menit, atau setengah jam? Sholatnya aja. Kalian kalau sholat zuhur itu berapa jam? Bukan berapa jam Pak, berapa menit? 5 menit kira-kira bisa enggak? Cukup enggak 5 menit? Wah, kelamaan Pak, malah saya karena sudah lihai jadi cukup 1 menit. Udah lihai, udah hafal, gitu loh. Wah, udah hafal banget. Oke, kita bikin rata-rata 5 menit. Udah di 5 menit kayaknya sedikitan 10 menit. 10 menit berarti berapa? Kalau 10 menit berarti baru 50 menit. Belum 1 jam tuh sholat 5 waktu. Ditambah lagi untuk sholat-sholat lainnya. 10 menit, 10 menitan. 50 menit lagi. Nah, 50 menit lagi tambah 20 menit lagi deh. Berarti 120 menit baru 2 jam. Itu untuk ibadah ritual, sakral, sholat wajib dan sholat sunnah. Terus tinggal apa lagi? Malamnya. Malamnya berarti mulai untuk, kan berarti masih 6 jam. Berarti malam deh, malam. Berarti malam untuk 6 jam, malam berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kalian torekot. Torekot dari jam 12 sampai jam 4 baru 4 jam, masih 2 jam lagi. Itu yang dari jam 12 sampai jam 4 loh. 2 jamnya apa lagi? 2 jamnya baca Quran. Setiap hari baca Quran 2 jam, iya. Baca Quran apa baca koran? Ya udah deh kalau gitu hitung sendiri deh, capek saya hitungin. Ya. Hitung sendiri silahkan. Nah, yang 8 pintu ini usahakan minimal 50-50. Paling enggak ada 4 pintu yang penuh. Jangan 4 pintunya, 4 pintu kosong, kemudian 4 pintu lagi kosong lagi. Hati-hati wahai anak-anakku semuanya. Penuhi. Gitu loh. Yang anggaplah yang 8 itu sudah anggap tutup karena itu adalah memang untuk kerja dan untuk santai. Tapi yang 8 jam ini yang berarti 8 pintu yang kalian harus penuhi. Setiap pintunya jangan sampai akhirnya tertinggal. Karena sudah tertinggal sudah nggak bisa diulang lagi. Itu karena hak-haknya waktu yang harus kalian syukuri. Jadi setiap saat kalian paling tidak ada rasa syukur. Kemudian makanya kalian disuruh berzikir, disuruh melakukan berbagai macam tingkatan-tingkatan zikir, atau kalian disuruh melakukan berbagai macam. Ini semua adalah untuk memenuhi dan menutupi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada saat kalian sedang di 8 jam waktu kerja. Masih mending kalian 8 jam tidur, nggak dihitung. Daripada kalian tidurnya cuma 2 jam, kemudian kerjanya 10 jam, maksiatnya 6 jam, ini repot. Nah, itu loh. Wahai anak-anakku semuanya, jadi akan penuh. Jadi biarkanlah yang 8 jam untuk tidur itu tetap netral, yang 8 jam untuk kerja itu tetap netral, yang 8 jam untuk ibadah ini yang harus diisi sebagai 8 pintu untuk menuju pintu utama Allah, yaitu yang disebut babur royan kalau untuk orang yang berpuasa. Kalau untuk orang-orang hakikat, itu yang disebut babur rabbani.
Bab Rabbi, itu pintu Tuhanku, pintu ketuhanan, di mana pintu itu adalah akan menjadikan orang yang disebut bighairi hisab. Jadi tempatnya adalah tempat yang tidak akan dihisab. Wahai anak-anakku semuanya, kembali kepada masalah cinta tadi. Jadi akhirnya di sini disebutkan bahwasanya apapun alasannya, kalau kalian ada kecintaan terhadap sesuatu selain Allah, pasti akan menjadi hamba sesuatu selain Allah. Karena Allah tidak akan menyukai, tidak akan menyukai orang-orang yang menghamba kepada selain dirinya, maka orang yang menghamba selain dirinya disebut syirik. Dan akidah syirik ialah terlepas dari akidah tauhid. Semoga kita golongan orang-orang yang dilepaskan dari akidah syirik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadina wa lakunatun sallallahu hadratina bil mustafa rasulillah wa ilahi wa minal ambil mursalin wal syahadu wassalin wal malaikatul muqarrabin khususan sahana al-akbar mumjini dal Baghdadi wa khususan yang sandra mulim Syekh Abdul Halim wa bersama membaik kabir mujwajim wa duratum walim al-Fatihah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa bikurbika wa ma'rifatika afdhulu zikri annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah, la ilaha 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 illallah. La
Bismillahi wa bisirrihi wa bizatihi Al-Fatihah. Ada pengumuman? Kalau enggak ada, saya akan menjelaskan sedikit. Pertama ialah bagi yang sudah pasti mendaftarkan diri untuk umroh tahun ini, maka insya Allah besok ya jam 8 atau jam 9 harus sudah sampai di sini karena ada manasik umroh yang pertama. Karena kalau nggak salah dua kali manasik umroh ya. Penjelasan maksudnya untuk memberikan pemahaman agar secara fisik nanti di sana tidak terlalu banyak dijelaskan, karena nanti kalau di sana umroh sudah sampai di sana adanya kajian-kajian tauhid dan hakikat, dan setiap yang berpasangan insya Allah akan kami tajdidun nikah di sana, yakni akan dinikahkan agar bersih lahir batin sebagai suami istri. Itu setiap umroh di sana, dan belum bimbingan-bimbingan hakikat dan bimbingan-bimbingan yang khusus. Nah, itu catatannya. Kenapa umroh di kami kelihatan mahal? Karena kalian boleh cek selanjutnya. Yang jelas adalah kami bukan bisnis, bukan apapun, hanya kami ingin mengantarkan supaya jangan sia-sia di antara kalian yang umroh, ya, yang umroh begitu saja. Kami ingin kalian itu umroh yang benar-benar mendapatkan makbul, yang disebut umrotal makbulan, kalau haji mabrurun. Jadi dengan demikian makanya kami pakainya fasilitas-fasilitas dan semuanya adalah serba yang istimewa agar tidak mengganggu hati saat sedang ibadah. Kalau untuk Allah kenapa sih kita pilih-pilih yang bahkan yang lebih rendah? Kita pilih yang sekira-kira bisa menenteramkan hati pada saat umroh. Jangan sampai pada saat sampai di sana umroh kalian hatinya tuh risau dan sebel dengan travelnya. Ini sudah merusak ibadah. Nah, lebih baik kehilangan uang seberapa sih? Nah, itu apalagi adalah untuk Allah, kita untuk berziarah, untuk memenuhi panggilan Allah. Seperti tadi, apakah kita lebih mencintai Allah atau harta benda kita? Jadi kalau kalian mau cari yang murah dan tidak dijamin makbul, silahkan jalani gitu ya. Umroh dengan siapa saja adalah boleh. Dan kalau umroh yang mau yang murah,
ya sudah silahkan. Di kami memang mahal ya, karena semua fasilitasnya adalah juga diistimewakan. Semua hotel dari 3 kota itu juga hotel bintang 5 semua, yang untuk membuat nyaman orang yang ibadah. Nah, termasuk hotel yang di Mekah itu adalah turun dari hotel, pintu langsung depan itu adalah langsung itu masjid. Itu yang makanya kalau kalian lihat ada gambar yang ada jamnya di atas, itu adalah tempat kita, yaitu Fairmont dan atau ya pokoknya di Grand Jam-Jam itu. Bahkan tahun kemarin saya pas yang untuk tausiah bareng kalian itu adalah pas di bawahnya jam persis. Juga pada saat melihat Ka'bah itu segede korek kelihatannya. Jadi wah makin kecil jadi. Nah itu kan, itu pas, jadi pas di bawah. Jadi kalau kalian lihat jam kemudian ada jendela-jendela, itu tempat kami bertausiah di situ waktu itu ya. Itu umroh ya. Jadi umroh besok ialah ada manasik ya. Walaupun saya dengar dari ini nih, dari Dewi yang mengkoordinir tentang umroh. Kemudian bagi yang belum dan ada keinginan silahkan, masih ada kesempatan, karena katanya masih ada kuota, entah beberapa orang lagi nggak tahu, karena kami juga tidak ingin 2 kloter tapi hanya 1 kloter, yaitu 1 bus. Yang kedua ialah insya Allah hari Ahad besok itu kata ketua pembangunan itu mau ngecor tuh sebelah situ, tuh sebelah persis sebelah sini nih. Di sini ini akan dicor, itulah yang untuk gudang ya, untuk gudang ya, yang akan jadikan untuk gudang, karena kita butuh gudang. Akmal itu berantakan semua itunya, tuh butuh gudang. Di situ cor itu berapa kali berapa, 6 kali berapa itu ya, mungkin bisa jadi setengah hari atau lebih gitu ya. Jadi silahkan yang terdekat saja. Jadi gak usah yang jauh-jauh itu, gak usah, tapi kalau yang jauh ini nggak apa-apa, yang terdekat saja, karena ini juga paling butuh sekitar 50 sampai 50 orangan cukup ya toh ya, cukup ya 50 orangan ya, 50 kurang nggak? Banyak ya. Nah itu 50 orang, karena itu tangga-tangga ke atas, karena itu adalah berarti lantai ke 1, 2, kedua, jadi pas di atas sini, jadi sama dengan lantai atas itu akan ngecor ya, yaitu hari Ahad. Jadi silahkan yang mau hadir, yang terdekat, terutama bagi yang masih ada kesibukan, silahkan kesibukan. Yang jelas orang tua kalian sedang sibuk membangun, silahkan di antara kalian yang mau andil investasi untuk orang tua kalian, barang siapa yang membangunkan dan ikut membangun bait-bait itu, rumah-rumah di mana adalah Allah akan membangunkan kembali kalian rumah-rumah kelak di surga nanti, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi silakan bagi kalian yang peduli terhadap orang tua, atau kalian merasa menjadi anak ruhania, menjadi anak-anak bapak, peduli dengan orang tua, silakan. Kalian punya apa? Kalian mau andil atau tidak? Kalau tidak, juga tidak ada paksaan dan tidak ada apapun. Yang jelas ini hanya sebagai pemberitahuan saja, karena kalau tidak diberitahukan nanti menjadi persoalan tersendiri, yaitu saya di hadapan Allah, saya hanya menyampaikan. Kalau kalian mau silahkan, kalau tidak, ia juga tidak akan dipecat menjadi anak ya. Nah itu saja, tidak akan dipecat, tetap kalian sebagai anak-anakku, tapi bagaimana kepedulian anak terhadap orang tua, itu saja ya. Kalian boleh, kalau kalian semuanya malu untuk ke saya, silahkan, ada pos-pos di mana adalah ke Dewi atau ke siapa saja, ke Agus, silahkan pos-pos atau kemana saja, pos-pos yang posnya itu jelas akan ditampung dan akan semuanya pasti akan ketahuan dari semua laporan report, karena setiap bulannya itu ada report di mana adalah dilaporkan dan dikasih tahu ke saya. Insyaallah mudah-mudahan semua anak-anakku semuanya yang peduli dan semuanya untuk Allah, insyaallah kita dan kalian semua mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian satu lagi, insyaallah Rakernas Akmaliyah akan diadakan tanggal 1 April, berarti Sabtu depannya ya.
Sabtu depannya. Dan bagi semua peserta diwajibkan kalau mau kembali itu hari Ahad, karena akan dipersilakan, sayang dari jauh-jauh kalau Ahad pagi nggak ikut. Jadi diperbolehkan untuk hadiah bagi semua pengurus munasik yang ikut Rakernas boleh ikut ngaji Ahad pagi. Ya. Jadi Ahad pagi boleh ikut ngaji Ahad pagi, hanya waktu itu. Nah, hanya itu saja. Nanti kalau seumpamanya ternyata tertarik dan mempunyai kapasitas, kemampuan dan hidayah, maka boleh diperkenankan selanjutnya, itu izin berikutnya. Yang jelas itu hadiah. Sayang kalau nggak diambil hadiah itu, karena di mana kalian mendapatkan fasilitas Ahad pagi adalah satu keistimewaan dan itu anugerah. Dan itu adalah pengajian Ahad pagi di Indonesia aja hanya satu, yaitu di sini, yaitu di Akmaliyah. Nah, mungkin bahkan di benua lain aja juga belum tentu ada, karena itulah kajian-kajian khusus, di mana adalah khususul khusus, dengan kajian-kajian di mana terbuka semua, yaitu kajian-kajian tentang ilmu hakikat yang disebut ahlul kasyaf. Nah, semoga kalian semua nantinya mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hanya itu saja. Sallallahu alaihi